Sekali bikin bisa buat stok 1 bulan. Udah gitu, ini tanpa oven loh. Bikinnya gampang, praktis, dan pastinya enak banget. Assalamualaikum Temen Tahyun, siapa yang suka pizza? Kali ini Teteh bakalan share resep pizza teflon frozen yang bisa kalian simpan hingga sebulan di freezer. Ini cocok banget buat stok makanan praktis di rumah loh. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu suka video resep dari Teteh, tekan tombol like-nya ya. Kalau gak suka, tekan dislike aja. Yuk, kita mulai! Pertama, kita harus aktifkan dulu ragi ya. Di sini Teteh udah siapin air hangat. Pastiin untuk airnya ini hangat suam-suam kuku. Suhunya sekitar 37 derajat atau sama dengan suhu tubuh kita ya, suhu tubuh kulit manusia. Nah, setelah itu kita campurin ragi, masukin raginya, dan jangan lupa tambahin gula pasir sebagai makanan raginya. Aduk rata. Jangan sampai kita gunakan air panas ya Temen Tahyun, karena kalau air panas itu bisa membuat raginya tidak aktif. Dan ini kita diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kalau sudah berbuih berarti raginya aktif, kalau tidak berbuih berarti raginya tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Oke, sekarang kita tunggu sampai raginya berbuih. Oke, ini udah bisa dilihat sendiri, sudah benar-benar berbuih. Kalau udah berbuih seperti ini, langsung aja kita masukin madu. Teteh pakai madu supaya nanti rasanya lebih enak dan warnanya jadi lebih cantik ya untuk si pizza teflonnya. Kalau nggak ada madu bisa kalian skip aja. Terus ini ada minyak. Setelah itu ini kita aduk rata. Nah, ini udah siap kita gunakan ya. Sekarang kita siapin tepung terigu. Di sini Teteh pakai tepung terigu protein sedang. Selain protein sedang, kalian bisa juga pakai protein tinggi. Kemudian tepungnya ini kita campur dengan garam. Setelah itu kita aduk rata. Tahu nggak Temen Tahyun, kenapa garam nggak dicampurin pada saat kita mengaktifkan ragi? Karena garam itu seperti musuhnya ragi ya, jadi dia itu bisa mematikan ragi. Jadi sebaiknya untuk garamnya kita campurin dengan bahan kering. Setelah itu kita aduk rata. Untuk ngaduknya di sini Teteh pakai whisk dari Ida Life, jadi tinggal diaduk-aduk rata aja seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang kita masukin bahan cairnya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nanti kalau sudah kita tuangkan semuanya, kita ganti ulen dengan menggunakan tangan. Jadi nggak perlu pakai mixer ya. Jadi cocok nih buat teman-teman yang nggak punya mixer, cobain resep ini. Biar gampang, kita ganti aduk pakai spatula. Pastiin sampai tercampur rata dulu, baru kita ulen. Oh iya, buat teman-teman kalau kalian mau tekstur pizzanya lebih kenyal, kalian cocoknya pakai protein tinggi. Tapi kalau mau teksturnya seperti pizza-pizza ala rumahan gitu, jadi ada sedikit empuk-empuknya, cocoknya pakai protein sedang ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang tinggal kita ulen aja pakai tangan. Jangan lupa tangannya kita cuci bersih dulu. Jadi lebih baik sih pakai tangan ya, jadi lebih enak bersentuhan langsung. Kalau pakai sarung tangan biasanya kita kadang-kadang nggak bisa pegang langsung untuk si kelembaban tepung. Jadi Teteh mau cuci tangan dulu ya. Nah, Teteh udah cuci tangan nih, tadi pakai sabun dua-duanya, jadi bisa buat ulen langsung ya. Sekarang langsung aja kita ulen. Nah, ini kita ulen sampai adonannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita diamkan. Nah, sekarang kita mau ulen dulu sampai benar-benar tercampur ya. Nah, ini udah mulai tercampur rata. Biar lebih gampang, kita bisa pindahin ke meja aja. Oh ya, teman-teman, misalkan ini adonannya kelembekan, kalian jangan tambahin tepung ya. Jadi kalian olesin aja tangan kalian dengan sedikit minyak supaya adonan mudah untuk diulen. Karena kalau kalian menambahkan tepung lagi, nanti tekstur si adonannya itu jadi ada tepung-tepung yang kering di bagian luarnya itu ya, jadi nggak enak gitu rasanya, jadi ada bau-bau tepung gitu. Nah, ini tinggal kita ulen aja sampai rata. Nah, kayak ini agak sedikit lengket, jangan ditambahin tepung, kita kasih aja minyak di tangan. Boleh juga di bagian area ininya, area untuk talunannya tuh, jadi lebih enak buat diulennya. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita hentikan proses mengulennya, terus kita diamkan adonannya. Tujuannya supaya lebih rileks ya. Sebenarnya ini udah bisa langsung dicetak ya teman-teman, tapi Teteh mau adonannya lebih rileks. Kita tutup aja pakai kain lembab dan ini kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, setelah adonan kita diamkan, hasilnya akan mengembang seperti ini. Langsung aja untuk membuang udara yang terperangkap di adonan, kita tonjok adonannya, kita kempeskan. Nah, sekarang kita pindahin, terus kita bagi jadi beberapa bagian.
Oke, ini sekarang kita bagi jadi beberapa bagian. Sebelumnya Teteh mau bentuk memanjang dulu. Jadi Teteh akan bagi jadi 8 bagian ya. Oke, sekarang kita mau rounding dulu adonannya. Tuh, kalau kita diamkan dulu adonannya jadi lebih lembut ya, lebih elastis gitu. Jadi gampang buat dibentuk. Ini semuanya kita buletin biar nanti lebih gampang ya kita gilasnya. Karena Teteh mau bikin bentuk pizza yang pada umumnya yaitu bentuk bulat. Kalau kalian mau bikin pizza mini ini juga bisa ya. Jadi setelah seperti ini kalian bagi lagi jadi 3-4 bagian. Nah, kalau udah ini mau Teteh gilas nih. Nah, supaya adonan yang lainnya tidak kering, Teteh mau tutup adonannya. Jadi kita simpan dulu di wadah yang berbeda. Ini sambil kita nunggu bentuk adonan yang satu ya. Jadi Teteh mau taruh dulu di wadah. Nah, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Oke, ini tinggal kita gilas tipis aja. Di sini Teteh udah siapin rolling pin. Kalau kalian gak ada rolling pin, kalian bisa pakai botol, bisa pakai gelas yang ukuran panjang, tupperware dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal kita gilas. Ini kita gilas, bisa tarik ke atas terus ke bawah seperti ini. Kita balik, gilas terus. Untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar 0,5 cm. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita tekan-tekan untuk membentuk cekungan ya. Jadi tujuannya supaya nanti ketika kita kasih olesan saus, meskipun sausnya agak cair, dia nggak luber. Terus bentuknya jadi lebih cantik. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita tusuk-tusuk. Tujuannya supaya nanti ketika kita panasin, dia itu nggak menggelembung ya. Jadi bagian tengahnya ini mau Teteh tusuk-tusuk pakai garpu. Sambil nunggu nanti kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu, kita panasin dulu fry pan-nya. Nah, ini buat manasin kita pakai api sedang aja. Dan biar panasnya merata, di sini Teteh pakai ini yang heat conduction. Ini alas kompor dari Idealife, jadi panasnya lebih merata, terus gak bikin pancinya jadi cepet hitam ya. Jadi langsung aja sekarang kita panasin. Nah, ini untuk sementara kita pakai api sedang dulu. Nanti kalau adonannya udah ditusuk-tusuk, kita simpan ke sini, kita kecilin apinya supaya nanti nggak gosong. Oke, sekarang kita balik lagi ke adonannya. Oke, sekarang kita tusuk-tusuk. Ini fungsinya biar nanti nggak menggelembung ya. Oke, ini udah selesai kita tusuk-tusuk. Sekarang ini langsung aja kita panggang di teflon, tapi panggangnya nggak usah sampai mateng ya, karena ini buat stok frozen. Teteh mau panggang setengah matang aja. Total pemanggangan yaitu sekitar 3 menit, 2 menit yang bagian bawahnya, nanti kita balik langsung bagian atasnya kita panggang selama 1 menit aja. Kita tuangkan sedikit minyak, terus kita olesin secara merata. Habis itu langsung aja kita letakin si pizzanya. Kecilin apinya biar nggak gosong, dan ini kita tutup, kita tunggu sekitar 2 menit. Oh iya, buat manggangnya ini Teteh pakai fry pan dari Idealife ya. Dia itu diameternya 24 cm, sudah anti lengket juga, tapi tadi Teteh tambahin minyak supaya nanti ada browningnya gitu ya. Oke, ini udah 2 menit. Sekarang kita balikan. Nah, lihat kan, ini anti lengket, jadi langsung kita balik. Oke, ini langsung aja kita balik. Tuh, cantik kan? Nah, untuk yang bagian atas kita panggangnya 1 menit aja. Kita tutup lagi. Setelah itu kalau udah 1 menit langsung kita angkat, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini udah selesai. Kita lihat bagian bawahnya. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini langsung kita angkat, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini baru setengah mateng ya. Oke, ini kita dinginkan di cooling rack sebelum kita simpan di freezer. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Selanjutnya tinggal ke tahap stok frozen. Untuk stok frozen pastiin ini udah dingin, baru kita masukin ke dalam wadah ya. Oke, selanjutnya kalau pizzanya udah dingin, udah nggak ada uap panas lagi, sekarang kita mau bungkus dengan plastik wrap. Teteh udah siapin plastik wrapnya. Kita buka dulu plastiknya. Nah, kalau kalian nggak ada plastik wrap, kalian bisa langsung aja masukkan ke dalam wadah, terus kita bungkus nih. Kita bungkus sampai rapi. Jadi ini mirip sama waktu kita bikin waffle kayak waktu itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai habis ya adonan pizzanya. Semuanya kita bungkus seperti ini. Kita mau lanjut lagi, kita bungkus lagi sama seperti yang tadi. Oke, teman-teman, untuk ketebalannya tadi kan waktu digilas sekitar 0,5 cm, dan hasilnya jadi lebih tinggi ya karena dia itu mengembang. Ini hasil dari fermentasi dari si ragi yang udah kita gunakan. Oke, teman-teman, ini semuanya udah kita bungkus dengan plastik wrap. Sekarang saatnya kita masukkan ke dalam freezer ya. Kita tutup dulu. Nah, ini tinggal kita bekukan. Ini bisa tahan 1 bulan di freezer ya. Nah, buat yang bingung untuk cara masak si pizza frozen ini, kita tinggal keluarin pizza frozennya. Misalkan kita ambil 1 aja, jadi nggak perlu dicairkan
ya, kita langsung aja ini panasin di teflon. Jangan lupa teflonnya kita panasin dulu. Jadi sambil kita siapin bahan-bahan untuk toppingnya, ini kita panasin dulu. Nanti kalau udah siap baru kita letakkan si pizzanya di sini ya. Ini kita pakai api kecil. Kita tunggu sampai panasnya benar-benar merata. Oke, kalau ini udah panas, sekarang kita siapin pizzanya. Kita buka dulu. Karena ini setengah matang, jadi kita mau panggang lagi selama 7 menit. Terus karena ini nggak ada api atasnya, jangan lupa ditutup. Setelah 7 menit baru kita kasih topping. Oke, setelah kita panasin 7 menit baru kita kasih topping ya. Nah, untuk toppingnya ini bisa disesuaikan selera. Yang pertama Teteh mau kasih saus spaghetti. Ini yang ada di kulkas aja ya, Teteh adanya itu. Nah, ini kita oles-oles. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan pas di stok frozen mau bagian ini yang bagian pinggirannya kecoklatan banget, tadi pada saat kalian panggang pakai teflon yang dipanggang setengah matang, kalian waktunya bisa disamain ya. Jadi atas bawah kurang lebih sekitar 2 menit. Kalau udah kecoklatan baru diangkat. Karena Teteh lagi nggak ada sosis, kita mau kasih topping tuna. Teteh pakai tuna. Ini tuna kaleng ya. Jadi Teteh pensir sebentar, ditirisin minyaknya. Karena ini pakai teflon, kalau teflon kan nggak ada api atas bawah ya, kecuali pakai oven. Pastiin untuk toppingnya itu kita pakai topping yang udah mateng. Misalkan kalian mau kasih jagung gitu, jagungnya udah kalian rebus dulu, terus di seasoning dengan bumbu-bumbu yang lainnya, itu pastiin udah mateng. Nah, ini sekarang kita mau kasih sedikit mayo, dikit aja, karena anak-anak nggak suka pedas, jadi nggak Teteh tambahin saus ya. Terus kebetulan banget lagi nggak ada keju mozzarella atau keju quick melt, di sini Teteh mau pakai keju slice. Ini keju slice-nya Teteh pakai yang gampang meleleh ya, yang biasa buat burger itu. Tuh, kita letakkan aja di atasnya biar kebagi di sini. Terus kita tutup, kita tunggu sampai kejunya benar-benar meleleh atau sampai mateng, baru kita angkat. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di bagian luarnya, di luar kaca ini untuk si keju slice-nya sudah meleleh. Jadi kita coba buka. Tuh, sudah seperti ini. Nah, ini tinggal kita angkat aja. Tadi waktunya kurang lebih sekitar 4 menitan ya. Ini kalau misalnya kita pakai oven, dia lebih meleleh lagi karena dia itu pakai api atas bawah, jadi maksimal untuk panasnya. Dan ini hasilnya. Kalau kalian mau lebih meleleh lagi, tinggal dilamain aja waktunya. Cuma kalau terlalu lama, takutnya untuk si pizzanya jadi terlalu kering ya. Oke, ini untuk pizzanya. Ini masih panas banget. Nah, ini tekstur bagian bawahnya dia garing ya. Terus atasnya masih chewy, ada rongga-rongga kecil. Nah, ini enaknya emang dimakan anget-anget. Nah, sekarang waktunya kita cobain ya. Oke, teman-teman, ini pizzanya udah Teteh potong-potong ya. Ini Teteh tambahin lagi mayones sama sedikit parsley, jadi tampilnya lebih menarik. Kalau ada saus boleh kalian tambahin. Dan sekarang Teteh mau cobain pizzanya. Oke, sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur bawahnya tuh crunchy banget, tapi dia dalamnya tetap lembut ya. Untuk toppingnya ternyata ini enak. Saus spaghetti dipaduin sama tuna, sama mayo, sama keju, itu enak banget. Perpaduan rasanya itu menyatu ya. Beneran enak banget, kalian harus banget cobain resep yang satu ini. Oke deh teman Taehyun, gimana? Gampang kan cara buat stok frozen pizza? Jadi kalau kalian mau bikin pizza, nggak usah ribet-ribet lagi ngulenin, tinggal ambil dari frozen, terus dipanasin, bisa dipanggang pakai teflon, atau bisa panggang pakai oven. Semoga resep frozen kali ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada komentar, ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.